Oke, selamat malam semuanya. Ya, ini F-Talk edisi 29 Agustus 2023. Seperti biasa, malam ini kita akan berikan update market, ISG, dan saham-saham yang sudah masuk di kolom komentar, ide-ide dari Bapak Ibu semua. Kita akan bahas satu per satu sesuai dengan yang ada di kolom komentar. Silahkan apabila Anda ingin melihat banyak pembahasan saham yang menarik untuk dibahas di F-Talk selanjutnya, isi di kolom komentar saham apa dan kenapa saham tersebut Anda pilih untuk dibahas. Kemudian bagi Anda yang mungkin belum subscribe channel ini, silahkan subscribe, dan yang sudah merasakan manfaat dari F-Talk, dukung kami dengan klik like. Baik, kita langsung mulai saja. Sebelum saya mulai, promo Peers tersisa 6 member lagi, tadi 4 berarti sisa 6. Silahkan apabila Anda ingin join Peers, diskon 50% untuk paket 12 bulan. Silahkan manfaatkan promo anniversary yang terakhir di bulan Agustus ini ya, untuk layanan private investing room syariah, investasi saham syariah. Oke, investasi saham syariah. Kita lanjut ke pembahasan ISG. Hari ini ISG sesuai dengan prediksi yang kami sampaikan di stock call bahwa minggu ini potensi ISG adalah berpotensi uji resist konsolidasi di 6950, dan hari ini tepat di resist konsolidasi, yang mana resist ini sangat menentukan ya, dan kami berharap ya ISG berpotensi bullish di bulan September. Di kalimat terakhir ini akan terjadi, semoga ya, karena ini kan sisa 2 perdagangan lagi untuk bulan Agustus. Semoga di 2 perdagangan terakhir di bulan Agustus ini ISG mampu breakout, dan di bulan September kita akan lebih mudah tradingnya dengan ISG bullish. Namun bukan berarti terus kita trading asal-asalan ya, tetap meskipun kondisi bullish, ISG bullish ataupun uptrend, tetap akan ada risiko ya. Jadi tidak boleh asal-asalan juga tradingnya, tetap harus disiplin dalam manage risiko, disiplin dalam selektif dalam memilih saham ya. Jadi kita harus yang jelas kalau ISG bullish, banyak saham-saham big caps yang juga menarik tentunya ya. Jadi nanti kita akan tradingnya akan sedikit berbeda di private trading room. Tentunya kalau market bullish, saham-saham pilihannya big capsnya akan ada lebih banyak. Kemudian yang kedua, alokasinya, karena PTR itu sejak akhir tahun 2022 kita hanya menggunakan 30, maksimal 50 lah, 30 sampai dengan 50% buying power kita untuk menciptakan pertumbuhan. Kenapa begitu? Karena ya masalahnya nggak ada big caps yang bisa kita trading kan, sehingga kita bermain di trading small atau middle cap gitu. Jadi tidak bisa bermain terlalu besar atau trading terlalu besar di saham-saham small cap atau mid cap gitu ya. Jadi kita berharap perubahan akan terjadi di bulan September. Namun sekali lagi ya, market lah yang menentukan apakah akan bullish atau tidak, kita hanya mengikuti saja. Oke, seperti itu. Kita lanjut ke pembahasan saham yang pertama. Malam Pak Yaf, tolong bahas saham BSDE untuk invest. Saya sudah beli di harga 11.90 dan saat ini turun 5%. Padahal secara fundamental saya melihat pertumbuhan sangat signifikan secara teknikal. Apa masih akan turun lagi Pak? Potensi kenaikan TP1, TP2 bisa sampai di harga berapa? Tentunya kalau Anda berinvestasi, penurunan 5% itu ya bisa dijadikan kesempatan untuk beli, menambah posisi. Makanya kalau di peer ataupun peers, pembelian itu tidak langsung sekali gitu ya, bertahap gitu ya. Misalkan Anda beli sebuah saham itu targetnya adalah 20% ya, Anda beli bertahap 1%, 2%, 3% ya. Saat Anda melihat saham itu turun, Anda tambah lagi dan sebagainya, itu karena jangka panjang. Ini sedikit edukasi ya sebelum membahas BSD. Kita lihat BSDE ini apakah layak invest. Oke, BSDE hari ini naik ya, dan kita bersyukur Peers mendapatkan harga terbaik ya di BSDE ini kemarin, minggu kemarin ya, saat lagi-lagi ya Peers berhasil membeli di harga terbaik lagi untuk BSD ya. Kita masih dalam tahap akumulasi, artinya saham ini layak invest ya, karena Peers mengakumulasi saham ini, saham BSD ini ya. Nah, kemarin kita dapat di 1100 itu harga terendah ya, di tanggal 25
Ini kita kasih contoh ya. Nah seperti ini ya, kita beli itu nggak langsung banyak atau maksimal gitu ya, kita belinya bertahap di Peers. Ini salah satunya adalah saham BSD ini yang kita akumulasi. Ini rekomendasi Stockpicks edisi, ini masih bisa diakumulasi lagi ya. Edisi 30 Juli ini edisi baru 1 bulan kita sudah sekarang ini sudah floating BSD itu ya sudah lumayan lah ya, sudah kita dapat di 1100. Kita coba lihat ya, semoga bisa dibuka karena kadang saya juga tidak dikasih akses ya di sini ya, jadi yang dapat akses seperti ini hanya member Peers. So kita dapat ya, jadi ini fundamentalnya ya untuk BSD yang jelas pertumbuhannya sangat bagus seperti yang tadi saya sampaikan. Dia like invest, pertumbuhan layak, kemudian profitabilitasnya bagus, salah satu properti yang emiten properti yang kita sudah pernah bahas sebelumnya juga di Yeftalk sebelumnya ya. Makanya ketika dia turun di tanggal 25 kemarin, tanggal 25 ini ya, kita dengan sangat senang hati untuk mengakumulasinya. Dan ya sekarang ini sudah posisinya sudah naik ya, tidak terlalu besar, belum terlalu besar, dan kita berharap BSD semoga bisa turun lagi supaya kita bisa mengakumulasi lebih banyak lagi bersama dengan saham-saham yang sekarang ini sedang kita incar. Kita memang menunggu momentum IHSG break untuk akumulasi secara agresif. Jadi jangan sampai Anda ketinggalan momentum-momentum tersebut di saham-saham yang penting-penting ya, yang potensi naiknya signifikan. Jangan sampai Anda kelewat ya, karena momentum itu tidak akan datang setiap hari atau setiap bulan gitu ya. Kadang-kadang market itu slow atau downtrend atau koreksi ya, jangan sampai Anda kelewat momentum seperti tahun 2020 yang lalu ketika kebanyakan orang kabur ya. Itu peluang yang sangat-sangat wow ya, sangat-sangat gimana ya, Anda tidak perlu pinter-pinter di market ya, cukup memanfaatkan momentum seperti itu Anda bisa cepat kaya di market ya. Cukup Anda memiliki keberanian dan ya analisa tetap ya, tetapi nggak perlu yang sampai Anda harus sekolah tinggi untuk misalkan Anda ambil jurusan ekonomi, dan nggak harus, tapi Anda cukup memiliki insting kalau ada diskon market itu adalah kesempatan untuk masuk di blue chip. Nah kalau misalkan seperti BSD ini, kita tentunya memperhatikan sektor properti yang kita sudah bahas sebelumnya juga. Waktu itu pembahasan bagaimana perkembangan properti saat ini, bahwa sektor properti itu kan ada residensial dan komersil, di mana komersil kita juga sudah invest di Peers, yaitu ISPAK, di mana ISPAK juga sudah naik berapa persen? 50%-an ya dari harga beli kita di 90-an. Kemudian BSD ini ya, yang jelas saat ini BSD ini like invest seperti yang kami sampaikan di edisi 30 Juli ini, kita kemarin baru masuk di bulan Juli ya. Ini sangat baru, dan kita berharap dia bisa naik setidak-tidaknya ini TP1-nya di 1.500 sampai dengan 2.000 ya. Gitu. Jadi kita masih dengan sangat santai. Semoga saham BSD besok dikasih turun supaya kita bisa mengakumulasinya dengan sangat banyak, maksimal sesuai dengan batas maksimal di rekomendasi ya. Seperti targetnya sudah saya sampaikan tadi. Jadi kalau Anda invest kemudian sahamnya itu turun, justru itu kesempatan untuk menambah. Jangan nggak sama dengan trading di PTR. Kalau di PTR 5% pasti akan di cut loss. Tidak mungkin tidak. Itu bedanya di PTR dan investing kita atau peer dan peers. Kenapa begitu? Karena ya kita masuk bukan berdasarkan naik turunnya harga saham saja, tetapi juga faktor fundamental yang kita sudah pertimbangkan untuk jangka menengah panjang. Baik, malam Pak Yef, salam sehat. Pak, bisa tolong bahas saham INDS untuk investasi jangka panjang. Bagaimana dari sudut fundamental, berapa target jangka panjangnya? INDS ini peer ya, kebetulan kita sudah masuk baru banget juga, belum lama. Kita masuk di Juli juga. Juli itu waktu promo anniversary yang pertama, makanya ini promo anniversary yang terakhir ini jangan sampai kelewat ya. Setiap promo anniversary berarti akan ada saham-saham baru yang akan direkomendasikan. Salah satunya INDS ini ya. Kita akan lihat bagaimana INDS ini di peer ya, ini peers nggak ada. Jadi rekomendasi peer dan peers itu berbeda tentunya ya, karena ya berbeda pendekatan, berbeda outputnya juga berbeda gitu ya. Nah ini secara pertumbuhan Anda bisa lihat ini dari tahun ke tahun dia sempat turun di 2020, namun di 2021 spike, dan spike-nya ini tidak hanya jangka pendek, tapi spike-nya ini berkelanjutan di 2022, bahkan di 2023 di kuartal 1 kita lihat nih kenapa kok kita baru masuk di INDS ini di
bulan Juli kemarin karena baru di kuartal 1 kemarin INDS memenuhi syarat kami, yaitu NPM di atas 6%, di atas 5%, yaitu di 6%. Padahal pertumbuhannya bagus. Jadi tidak semua emiten yang bertumbuh itu layak invest menurut YF, tetapi harus dilihat dari aspek-aspek yang lain, yang mana ya itu nanti akan kita pertimbangkan, kita akan tandingkan dengan sejenisnya gitu, apakah dia unggul atau memiliki keunggulan atau tidak gitu ya. Tentu saja kita akan melihat dari sisi teknikal gitu ya. Kalau kita bicara target, sekarang ini kita beli INDS di bulan Juli, tanggal 20-an Juli ya, itu masih di harga 2.500. Sedangkan INDS sekarang ini mohon maaf sudah naik ya. Jadi ketika Anda berinvestasi dengan YEF, memang untuk jangka panjang tentunya, karena Anda akan mendapatkan rekomendasi itu seperti ini, ada analisa fundamentalnya ya. Namun ya Anda bisa lihat track record kami, rekomendasi kami tidak membutuhkan waktu yang lama. Mayoritas ya, tentunya tidak semua, mayoritas sahamnya akan berkinerja dalam jangka pendek. Seperti INDS ini bulan Juli dia masih di harga 2.500-an ini ya, setelah kita akumulasi. Sekali lagi ini bukan kita yang membuat naik, tetapi memang secara teknikal memang wajar dia naik ya. Nah targetnya di berapa ini pertanyaannya ya. Kita punya target nggak muluk-muluk ya, kita cukup di sekarang ini sudah tercapai TP1 kita dalam waktu 1 bulan. Kemudian TP2 di 3850 itu hampir tercapai ya, gitu ya. Jadi selamat buat member PIR yang akumulasi di bulan Juli bersama kami di PIR. Kemudian target ketiga di 4.450 yang mana ya itu mungkin sudah cukup bagus untuk INDS karena dia memiliki kelemahan ya. Ini kelemahannya dia itu adalah dari margin yang sangat tipis ya. Sehingga mungkin untuk naik ke tingkat TP yang lebih tinggi lagi, atau katakanlah seperti halnya Kencana Energi, KIN gitu ya. Kita ambil contoh, ketika sebuah pertumbuhan itu diikuti dengan margin yang sangat tebal, itu berarti sangat-sangat bagus. Ya tidak ada yang sempurna, tetapi sangat-sangat bagus, dan itu tidak akan datang berkali-kali, dan itu tidak mudah untuk dicari ya gitu ya. Banyakan saham yang bagus, sahamnya sudah naik. Jadi sekali lagi ya, momentum-momentum seperti itu jangan sampai kelewat. Seperti yang momentum saat ini saham-saham syariah lagi bagus-bagusnya, jangan sampai Anda baru lihat bagusnya itu besok tahun depan, Pak ini bisa diakumulasi lah, kemarin Anda kemana gitu. Seperti KIN lah, ISPAK, atau misalkan MPPA, bukan MPPA, apa namanya, MAPA ya, bukan MPPA ya, MAPA. Kemudian yang di PIRS lagi itu apa? Ini 100% yang ketiga setelah KIN ya, itu ada juga misalkan DRMA ya, kemudian TPMA. Nah seperti itu. Itu kalau sudah naik seperti INDS ini ya untuk saat ini saya tidak rekomendasi ya untuk beli. Memang dia masih bisa naik ke 3.800 sampai dengan 4.000-an tadi ya, tetapi untuk beli di saat ini, hari ini atau minggu depan di harga 3.000-an ini, saya ya takutnya apa, Anda beli member-member kami malah justru jualan Anda yang nampungin gitu ya, gitu. Karena ini sudah mencapai TP, sudah naik berapa persen ini di PIR ya, di PIR sudah naik 42%, padahal baru satu bulan ya, 1 bulan lebih sedikit lah, Juli sekarang Agustus dia sudah naik 50%, bayangin ya gitu. Dan ini nggak langsung naik ya, jadi nggak langsung naik ya, kita akumulasi beberapa hari gitu ya, gitu. Yang kesempatan, sekali lagi kesempatan tidak datang setiap hari, setiap bulan. Jadi saya bilang sekali lagi ya, saya kasih tahu, ingatkan baik-baik ya, saham syariah ya terkonfirmasi bullish ya. Jadi jangan sampai member PIRS ya atau penonton YEF Talk melewatkan momentum ini dengan sia-sia, padahal Anda sudah dikasih tahu dan sebagainya. Seperti halnya KIN tahun 2021 pun kita juga nggak cuma kita rekomendasikan di PIRS, tetapi kita juga bahas berkali-kali di YEF Talk. Tetapi ada yang ngeh dan ada yang tidak ngeh ya, maksudnya ada yang paham, ada yang tidak paham, atau ada yang bilang ini cuma pom-pom dan sebagainya. Karena setelah itu kita nggak mau rekomendasi lagi di YEF Talk karena dianggap punya kepentingan ya gitu. Oke, kita lanjut. Target sudah saya sampaikan, tetapi untuk beli INDS di harga saat ini kami takut Anda malah justru menampung barang-barang kita di PIR ya.
Pak tolong bahas saham Soci, apakah ada peluang naik setelah right issue? Saham ini cocokkah untuk invest? Kita akan lihat cocok atau tidak. Kalau right issue-nya, saya belum baca right issue-nya untuk apa, karena ya ada juga yang right issue untuk bayar utang. Jadi gali lubang tutup lubang gitu ya, dan investornya yang dijadikan korban. Nah, ada juga right issue untuk fundraising untuk misalkan dia untuk ekspansi atau menambah revenue stream dan sebagainya, itu bagus. Nah, makanya Anda harus pelajari. Kalau sifatnya untuk bayar utang dan sebagainya, kami rasa Anda harus hati-hati ya. Kemudian dari sisi fundamental mengabaikan hal itu, apakah Soci ini layak atau tidak, karena Soci ini pernah dijual juga oleh peers karena tidak perform ya. Artinya ya kita jual dalam posisi tidak untung ya kan. Nah, kalau dari sisi pertumbuhan di tahun 2022 bisa dikatakan ini tumbuh, namun kita akan lihat di 2023 ini pertumbuhannya tidak cukup bagus. Di kuartal 1 bottom line turun, kuartal kedua operasionalnya turun. Nah, ini agak PR ya. Nah, itu yang menjadi catatan, padahal sahamnya mau rakisunya yang harus dipelajari ya. Dari sisi kelayakan dari pertumbuhan, bisa dikatakan pertumbuhannya ini tidak terlalu spesial. Kalau dari tahun ke tahun pertumbuhannya ini relatif tidak terlalu bagus. Memang di 2022 kemarin 2021 kita invest karena kita proyeksikan di 2022 tumbuh. Namun sayangnya di 2022 harga sahamnya nggak kemana-mana, makanya kita switching position ke saham yang lain ya, seperti itu. Jadi kalau saya secara fundamental saat ini masih ada opsi-opsi yang lain ya. Saya nggak tahu nih ya rakisunya untuk apa, dan saya nggak mungkin bahas di sini karena saya belum pelajari itu, butuh kajian dan sebagainya, dan itu juga bukan tugas saya, tugas advisor di peer ataupun peers. Yang misalkan Anda member, Anda bisa konsultasi nih, Soci mau rakisu ini kira-kira bagaimana nih, bagus nggak dan sebagainya, like nggak gitu. Tapi kalau pembahasan di F-Talk ini kan singkat gitu ya, jadi saya rasa dengan fundamental seperti itu, bahkan di peers pun kita jualan di 200-an ya jualannya. Jadi nggak ngambil untung juga waktu itu karena kita melihat potensi yang lain, saham yang lain yang lebih baik tentunya gitu. Menurut saya masih ada opsi yang lain yang lebih bagus. Tolong bahas ASI secara technical analysis buat swing. Terima kasih. Oke, kita lihat potensi swing ASI. Ini saham blue chip ya, jadi mungkin saja dia akan swing ketika market breakout atau IHSG mulai breakout. Namun sayangnya saat ini dia berada di support yang sangat berbahaya dalam artian kalau ditembus bisa meluncur ke bawah ya, karena dia terakhir dia membentuk sebuah bisa dikatakan topping lah ya, topping sementara ini. Namun kalau dia rebound ini bagus, artinya Anda bisa swing trade di saham ini kalau dia berhasil rebound di 6.500 dengan proteksi ketat di 6.300 dengan target yang nggak muluk-muluk di resist konsolidasi di 6.900 seperti itu. Oke, Pak tolong bahas target turun jangka menengah untuk ASA. Jangka menengah berarti kita lihat trennya ini memang turun atau tidak. Oh iya, dia sudah mencapai target pullback, dua target yang kita pasang yaitu di 12.30 dan 295. Kebetulan itu adalah EMA 60, EMA yang selalu kita pakai sejak 2017 di pembahasan di F-Talk. Setelah mentok di situ, sekarang ini dia mulai turun lagi ya. Untuk target jangka menengahnya kita akan menggunakan monthly ya. Di sini dia rejection juga dari EMA 60 kebetulan. Di sini terdapat sebuah support yang sebelumnya adalah resisten yang cukup kuat. Jadi target sementara ini dia mungkin akan bisa turun kembali ke 700-an ini ya, di bawah 800 sampai 700. Nah, kalau ditembus dapat berlanjut dalam jangka menengah panjang ke 300-an ini. Ya, itu. Oke, sementara ini ke 700 atau 800. Sudah saya jawab semua, itulah yang ada di kolom komentar, ya itulah yang akan kita bahas di F-Talk. Tidak akan ada pembahasan-pembahasan lain yang tidak diminta di F-Talk ini. Silahkan isi kembali di kolom komentar sama apa yang menarik untuk dibahas di F-Talk dan berikan alasannya. Silahkan dukung kami dengan klik like, dengan subscribe channel ini. Dan sekali lagi, ya apa yang kami sampaikan di sini adalah prediksi opini pribadi, jadi bisa benar dan bisa salah. Anda harus membuat trading plan, buat investing plan, berpikir sebelum bertindak, ya. Membuat analisa, membuat trading plan, membuat investing plan sebelum menekan tombol buy. Ya, kalau Anda member, konsultasikan dulu sebelum mengambil keputusan.
Oke, seperti itu yang dapat saya sampaikan di F-Talk malam ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau kesalahan dalam penyampaian di F-Talk malam ini atau F-Talk sebelumnya. Semoga dapat diambil sisi positifnya, ya. Ambil yang Anda cocok, yang tidak cocok diabaikan saja. Selamat malam dan selamat beristirahat.